Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mencurahkan seluruh keluh kesah saya, yang mana saat ini PSBB berlaku lagi di Jakarta maupun di Surabaya. Di sini saya sebagai pedagang warung kecil, dan saya melihat warung-warung seperti saya, tukang bakso, pokoknya pedagang apapun, pedagang pakaian, pedagang semuanya sepi. Padahal mereka perlu apa? Perlu untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya, membantu suaminya, dan suaminya juga bekerja. Itu pun sudah ter-PHK. Terus bagaimana dengan protokol peraturan yang ada ini tentang adanya corona, penyakit yang saya nggak tahu? Yang tahu hanyalah medis. Sampai semua orang takut ke rumah sakit. Kalau sakit diobatin secara pribadi yang dia tahu, kalau enggak tahu ya berarti dia akan meninggal. Dan kita berpikiran kalau meninggal itu kuasanya Allah. Terus saya melihat bagaimana juga yang online, taksi online, taksi Bluebird, semua taksi, terus yang Gojek, pedagang di pasar, semua bilang sepi. Kita lama-lama nggak bisa makan. Kalau pegawai negeri yang terkait, angkatan laut, angkatan darat, guru, semuanya yang pegawai negeri enak, sudah pasti dapat penghasilan. Tapi yang swasta, yang di PHK bagaimana? Terus yang mengais rezeki malam terutama kena peraturan jam malam, semua sana sini ditutup dengan protokol yang tidak terkira ketatnya. Terus kita mau cari makan bagaimana? Coba. Terus kebijakan pemerintah bagaimana? Anak sekolah nggak boleh, harus pakai HP semua. Iya, kalau kita itu punya uang. Dan semua orang nggak tahu pemakaian HP bagaimana. TK, SD, SMP harus pakai HP. Sedangkan anak paling sedikit 3, 4 harus pakai HP. Dan anak belajar nggak bisa fokus. Karena apa? Nggak belajar, dia adalah permainan di HP. Coba, bagaimana generasi selanjutnya? Saya benar-benar nggak ngerti dengan adanya penyakit ini, nggak tahu. Yang tahu hanyalah medis. Kami mohon Bapak kita yang terhormat, saya minta maaf Bapak Presiden, Bapak saya, mohon berilah kebijakan yang longgar untuk bisanya kita bekerja, mencari nafkah. Gak ada solusi untuk memberi maksudnya itu memberi uang atau bala bantuan untuk yang seperti kita. Kalaupun dikasih 1 bulan 600, apa ya cukup? Sedangkan di rumah ada suami, anak 3, coba apa cukup? 600. Cukupkah 600 1 bulan? Kita nggak ada yang kerja loh. Kita buka warung pun juga sepi, terminal tutup, kereta api pakai aturan protokol yang ketat pada nggak mau, bandara demikian juga. Coba bagaimana perdagangan dunia ini seperti apa? Terus pekerjaannya bagaimana? Sampai pada orang sakit nggak pada berani ke rumah sakit karena nanti pasti corona. Sakit apapun itu pasti corona. Terus bagaimana? Solusinya bagaimana? Tolong Pak, dikasih kelonggaran, kasih protokol, pakailah masker, ya toh, pakai masker. Apabila kalian nggak mematuhi protokol pakai masker, kalau kalian sakit dan meninggal itu urusan kalian. Berarti kalau yang sudah meninggal kan itu Allah yang punya kuasa. Sakit apapun kalau Allah belum memberikan, belum diambil oleh Allah, belum juga itu meninggal. Terus yang mencari rezeki, mengais rezeki malam, coba kena jam malam.
Terus bagaimana? Yang beli siapa? Pada nggak punya uang. Kita buka warung sepi banget. Setiap hari buang. Kalaupun kita nggak boleh, hanya boleh restoran buka, boleh, semua boleh, tapi nggak boleh kita ke situ, makan ke situ. Coba kita hanya kirim, apa kirim pakai Gojek, apa nggak bayar 2 kali lipat kan harganya. Coba bagi yang sudah kaya raya, uangnya banyak, gaji besar, nggak masalah. Kalaupun nggak kerja 7 kali turunan nggak apa-apa. Tapi yang seperti kita, orang miskin, orang menengah ke bawah lah. Coba bapak-bapak itu yang kaya, yang punya pabrik, sekarang pada lemah. Yang punya mal-mal disewa-sewakan pada tutup semua, pada nggak bayar. Mana bisa bayar, orang ke mall aja pakai peraturan yang nggak karu-karuan. Nanti kalau malnya rame malah diusir loh. Padahal si mall itu menginginkan rame pengunjung. Coba rame malah diusir. Coba, nah terus bagaimana? Terus bekerja ini seperti apa? Saya pun warung ya juga kepingin rame, tapi kalau rame nanti didatangi aparat. Terus bagaimana? Nggak boleh, harus pesan pulang. Nah terus harus pesan pulang itu loh, terus piye? Apa nggak pakai ongkos ojolnya, gojeknya? Nggak kasihan juga kah yang mengais rezeki malam? Warkop, kafe, kasihan nggak? Kan di dunia ini ada yang mengais rezeki pagi, ada yang kalau di pabrik itu ada yang masuk shift pakai shift 2 atau shift 3, itu pun tidak boleh, semua ter-PHK. Bala bantuan dari pemerintahnya apa? 600.000 mana cukup? 10 kilo kita ngantrinya itu sampai ada yang meninggal. Coba ngantri itu ada yang meninggal. Ini keluh kesah saya di saat corona. Saya nggak tahu corona itu yang bagaimana. Dalam hal ini yang tahu hanyalah medis. Gak ngerti saya itu orang memang kena corona atau nggak corona, orang OTG nggak, saya nggak ngerti. Yang jelas keinginan saya, rakyat kecil seperti saya yang nggak punya seperti ini, saya pengennya bekerja untuk membesarkan anak saya bisa sekolah, untuk bisa menjadi generasi penerus yang baik. Kita dikasih protokol, kita ikhlas kok Pak. Walaupun anak saya atau keluarga saya sudah mematuhi peraturan dan akhirnya sakit, meninggal, katakanlah auzubillah min dzalik, itu pun kan Allah yang berkehendak. Jadi tolong dengan sangat Bapak, berilah kelonggaran untuk kita bisa mulai bekerja lagi. Seperti sekarang di bandara banyak peraturan, yang swab, yang rapid, semua pada nggak mau, semua kan pakai uang dari mana coba? Semua pakai itu peraturan. Kalaupun peraturan cuma pakai masker, insya Allah semua mau. Dan itu biarkan saja, ya sudah, pakai masker, bersih dirimu dan keluargamu. Kalau enggak berarti kau kena sakit dan kau akhirnya meninggal. Ya sudah, kita pasrah aja sama Allah. Insya Allah itu akan, pemerintah ini akan berjalan ekonominya. Nah kalau seperti ini mati semua Pak. Mohon maaf Pak, keluhan saya mohon diterima. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon sebesar-besarnya. Saya orang gak punya, kepingin bekerja, membantu ekonomi suami, anak-anak biarkan bisa sekolah, biar nggak main HP terus. Bagaimana generasi nanti selanjutnya Pak? Kasihan mereka-mereka yang sudah ter-PHK, mau makan apa? Mohon keluhan saya di subscribe ya, disampaikan ke seluruhnya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf.
Maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum.